Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur di hari Jumat yang mendung ini tidak membuat kita kendor untuk kembali ke jalan Allah. Pertama, diberikan iman. Dengan iman itu bisa melangkah dengan benar. Dengan iman itu kita bisa mengambil keputusan yang bijak dan menguntungkan. Dengan iman itu bisa membimbing kita. Dengan iman itu salah satu asbab kita masuk surga. Yang kedua, kita bersyukur hari ini diberikan sehat. Sehat memang bukan segala-galanya, tapi dengan terganggu kesehatan akan terganggu dengan segala-galanya. Yang ketiga, kita masih diberikan sempat orang sempit, diberikan iman orang murtad, diberikan kemudahan orang sulit. Kemudian salawat dan salam semoga limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqomah, dilecehkan tapi bangkit, jadi domba tapi kompak, dihina tapi tetap mulia, difitnah tapi bersatu. Itulah pribadi Rasul yang dikagumi orang Islam dan diakui orang-orang kafir. Tema hari ini muhasabah musibah. Kenapa kita pakai tema itu? Karena belakangan ini musibah yang menimpa dunia bukan hanya sifatnya nasional, tapi sudah regional dan internasional. Wabah corona sudah menjadi-jadi. Korban saya lihat di situs-situs yang berbahasa Mandarin, karena saya dulu tinggal di China. Itu udah lebih dari 12 ribu. Tadi malam saya cek lagi, itu sudah muncul virus corona baru yang belum bisa terdeteksi. Kita Indonesia, hujan sedikit kita banjir, kemarau panjang kita kekeringan, sungai banyak kadang air pam mati, sumber daya melimpah kita susah, ekspor kita fluktuatif, ekonomi makro kita tumbuh terseok-seok 5,01%. Ini harus ada evaluasi dan koreksi. Bahasa Arabnya muhasabah. Kalau bahasa sederhananya introspeksi. Kenapa Allah menurunkan musibah? Ini jadi pertanyaan. Musibah itu bagi dua. Ada langsung, ada tidak langsung. Musibah langsung yang dari Allah ada 5. Pertama, gunung meletus. Kedua, tsunami. Ketiga, gempa bumi. Yang keempat, angin topan. Yang kelima, kematian. Itu tidak bisa direkayasa manusia, tidak bisa diprediksi. Ada musibah itu tidak langsung karena ulah manusia. Itu disinyalir Allah di surat 41, surat 30 dan 41. Satu, karena ulah kamu, kata Allah. Berarti harus ada evaluasi dan koreksi. Harus ada perbaikan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Yang kita koreksi sebenarnya bukan undang-undang KPK dan terorisme. Yang kita perbaiki undang-undang lingkungan hidup. Karena berapa ribu desa yang hilang karena banjir bandang. Tapi di negara berkembang seperti Indonesia, kita belum evaluasi undang-undang hukum lingkungan hidup. Ini harus ada transparansi dan pendalaman secara komprehensif dan bertahap terhadap undang-undang lingkungan hidup. Yang kedua, siapa? Ada pertanyaan yang selalu dimunculkan kepada kami, apa beda ujian dengan azab? Ini harus kita jawab. Dalam Islam itu ada kriteria, ada standar, ada koridor, ada variabel yang harus kita pahami. Jika musibah itu mengenai orang kafir seringan apapun disebut azab. Tapi jika diturunkan kepada orang beriman seberat apapun disebut ujian. Karena orang beriman tidak mungkin diazab. Tapi ditantang Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasa akan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang bersabar. Jadi orang beriman itu harus kita waspadai. Tidak layak, tidak pantas, tidak ideal orang beriman mengatakan, ya Allah,
jauhkan kami dari ujian. Kalau tidak diuji, kapan kita lulus? Doa yang benar itu, luluskan kami menghadapi ujian. Ini kejadian terhadap Fatimah, anak putri kesayangan Rasulullah yang mulia. Di musim panas Saudi, mungkin 52 atau 53 derajat, dipergoki mengarip rumput oleh sahabat. Sang sahabat itu berlari-lari mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, putrimu Fatimah mengarip rumput di panas. Apakah Rasulullah tersinggung, marah, emosi, ngamuk? Tidak. Rasulullah sangat bijak. Apa dia bilang? Apakah Fatimah ikhlas melakukan itu dan suaminya ridho istri melakukan itu? Jadi bukan menjudge sebuah case, tapi mencari tahu akar dari case per case. Itulah hebatnya Rasulullah. Cerdas sekali. Tidak menyalahkan dalam mengambil keputusan, selalu menganalisa masalah. Nah, nggak berapa lama Fatimah datang ke rumah Rasulullah. Ayah, katanya, ada apa anakku? Doakan aku ya ayah, agar Allah ringankan bebanku. Fatimah itu suaminya miskin, Ali bin Abi Thalib, sebelum jadi khalifah. Bayangkan anak Rasulullah yang mulia harus mengarip rumput. Ya doakan, katanya, agar bebanku berkurang. Apa jawab Rasulullah? Sangat indah jawaban Rasulullah. Anakku Fatimah, jangan minta beban yang dikurangi, tapi minta badan yang dikuatkan agar kuat menahan beban. Masya Allah. Untuk kita kuat menahan beban dibutuhkan apa? Iman. Allah berikan 4 perangkat kepada manusia. 1, otak. Otak secara organik kita mirip dengan babi dan monyet. Volumenya lebih kurang 1,5 kilogram. Satu-satunya organ dalam tubuh manusia yang disentuh dunia luar yang tidak sakit hanya otak. Dan di otak itu lebih kurang sekian miliar sistem syaraf. Satu-satunya di tubuh manusia yang disentuh tidak sakit hanya otak. Secara fungsional hanya otak kita yang berfungsi. Secara organik betul, monyet dengan babi volumenya sama dengan manusia, tapi tidak fungsional, hanya organik. Untuk apa fungsi otak? Untuk berpikir. Tapi cukupkah berpikir menjalani hidup? Tidak. Kalau kita hanya memakai otak tidak mendapatkan iman, itulah orang JIL, jaringan Islam liberal, yang mengatakan Pancasila bertentangan, yang menghancurkan Pancasila agama. Itu kelompok-kelompok seperti itu, liberal itu, yang ingin menghancurkan agama. Betul? Kedua, diberikan akal. Untuk apa? Menimbang. Makanya orang gila tidak berbusana. Kenapa tidak berbusana? Fungsi akal sudah tidak berfungsi. Makanya kita tidur, anak kecil, orang pikun, orang lupa, itu tidak dikenakan hukum. Karena apa? Fungsi otak tidak ada pada saat itu. Syarafnya dilemahkan pada saat tidur. Makanya orang tidur tidak wajib sholat. Orang lupa tidak dikenakan hukum. Bukan objek hukum orang sholat itu. Oh maaf, orang tidur itu bukan objek hukum. Itu bahasa hukum. Yang ketiga, Allah ciptakan, Allah berikan kepada manusia nafsu sebagai motivasi. 5 tahun kita di Pondok Pinang, 10 tahun Pondok Kelapa, 15-20 tahun kita Pondok Indah. Karena ada nafsu sebagai motivator. Tapi hati-hati, nafsu bagi 3. Mutmainnah, lawamah, ammarah. Mutmainnah hanya diberikan kepada Rasul, para Nabi. Karena dijamin masuk surga tanpa azab dan hisab. Ada lawamah diberikan kepada kita. Tergantung siapa teman kita dan sejauh mana iman kita. Teman kita beriman, insya Allah kita beriman. Teman kita hancur, kita kuat hancur. Yang ketiga, ammarah, nafsu negatif terus. Nah, yang keempat diberikan iman. Apa? Mengambil keputusan. Ketika kebijakan diambil orang yang beriman, insya Allah kebijakannya menguntungkan dunia akhirat. Kembali ke musibah. Musibah diturunkan, kata Allah, berdasarkan surat 30:41, karena ulah manusia. Berarti harus ada koreksi dan evaluasi. Banjirnya Jakarta bukan karena Anies. Karena Anies tidak sanggup menurunkan hujan kencang. Karena apa? Pembangunan Bepuncur sudah berlebihan. Rehabilitasi hutan kita gagal. Yang ketiga, sistem undang-undang lingkungan hidup kita masih di bawah standar negara-negara maju. Berarti harus ada evaluasi undang-undang lingkungan hidup secara menyeluruh dan komprehensif. Harus kita lakukan, mengatasi itu. Yang kedua, ketika musibah diturunkan, bagaimana sikap orang beriman? Karena di sana dikatakan Allah ingin merasakan sebahagian akibat perbuatan manusia. Saya ulangi, ini Al-Quran. Allah ingin merasakan sebahagian akibat ulah manusia. Berarti diturunkan karena ulah manusia.
Jangan pernah salahkan Allah, karena Allah tidak berkepentingan menzolimi kita. Harus kita garis bawahi. Ada satu doktrin kotak kita hari ini. Musibah tidak ada yang salah. Yang salah saya mandang musibah. Takdir tidak ada yang keliru. Yang keliru aku mandang takdir. Yang kita perbaiki bukan takdirnya, tapi persepsi. Saya ulangi Pak ya. Takdir tidak ada yang salah. Yang salah kita mandang takdir. Musibah tidak ada yang keliru. Yang keliru kita mandang musibah. Harus yang kita perbaiki apa? Persepsi. Di persepsi itulah masuk sel iman. Agar ketika kita sudah positive thinking terhadap takdir, kita tidak mungkin kita menuduh Allah. Yang ada introspeksi, bukan menuduh eksternal. Itu yang harus kita lakukan kalau kita orang berpendidikan dan beriman. Yang ketiga kata Allah, teguran buat kita di surat 30 ayat 41 itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pertanyaan hari ini sederhana kok. Apakah setelah banjir, korban banjir kembali ke jalan yang benar? Pintu tobat dibuka seluas-luasnya, tapi tidak masuk. Dosa mudah diampuni, tapi tidak mau minta ampun. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya manusia membawa dosa sebanyak pasir di pantai, insya Allah diampuni oleh Allah. Masya Allah, kabar gembira dari Allah hari ini. Seandainya kamu membawa dosa sebanyak pasir di pantai, insya Allah diampuni. Syaratnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Syarat nasuha ada 4. 1, meninggalkan dosa. Kedua, menjauhinya. Ketiga, membenci. Yang keempat, mengimbangi dengan perbuatan baik. Betul ada orang tidak berzina, tidak mabuk, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak agitasi, tidak intervensi, tidak hoax. Tapi dia tidak berbuat baik, tidak sholat, tidak zakat. Berarti dia pribadi baik, bukan pribadi soleh. Saya ulangi Pak ya. Saya ulangi, ini kesimpulan-kesimpulan enak direnungkan. Ada orang merasa, Pak anak saya orang baik, tidak mabuk. Bagus saya bilang. Anak saya Pak S2 dari Houston, S3 dari Melbourne, dia tidak berzina. Bagus. Anak bapak megang jabatan strategis tapi tidak pernah korupsi, bagus. Tapi anak bapak apakah masjid sholat? Tidak. Anak bapak suka baca Quran? Tidak. Anak bapak suka berbuat baik yang lain di luar? Tidak. Bapak baru punya anak baik, bukan anak soleh. Doa yang diterima Allah itu doa anak yang soleh, bukan anak baik. Karena baik standarnya relatif, soleh absolut. Standar kesolehan Al-Quran. Ini harus kita garis bawahi dulu. Yang kedua, Al-Quran surat 796, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Antum kalau orang berpendidikan, coba lihat variabel indikator untuk dijamin masuk surga dan ketenangan jiwa itu sederhana kok. Cuma 2 variabel, cuma ini 2 indikator. Amanu wattaqau. Kenapa tidak berhenti di iman? Karena iman bisa pengakuan, belum tentu ada aplikasi. Yang kita butuhkan sekarang bukan berapa banyak orang mengakui kebenaran, tapi berapa banyak orang memahami dan mengamalkannya. Yang kita butuhkan sekarang bukan berapa banyak ustadz mampu menjelaskan kebenaran, tapi berapa banyak ustadz mampu membela kebenaran. Itu yang kita butuhkan hari ini. Kalau mengetahui kebenaran, semua orang kita bisa. Yang kita butuhkan memahami dan membelanya. Itu yang kita butuhkan. Ditambah lagi, wattaqau, bertakwa. Iman teori, karena pengakuan. Takwa aplikasi. Karena banyak orang mau beriman dibatalkan Allah di surah 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ini pernyataan resmi dari Allah lah. Enggak bisa dibantah, kebenarannya absolut dan mutlak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia mengaku beriman kepadaku kata Allah dan hari akhir. Allah batalkan di ujung ayat. Wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman, boten beriman. Makanya butuh satu variabel lagi, takwa. Sekarang jujur kita analisa antar negara. Dari 63 negara Islam di muka bumi ini kalau saya data dari 204 anggota PBB, negara yang diberkahi tinggal 8. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Uni Arab, Bahrain, Tunisia, Turki, Brunei Darussalam. Variabel saya sederhana. Ada korelasi antara sumber daya dengan kemakmuran. Contoh saya lihat Tunisia, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, negara-negara yang saya kunjungi. Itu sumber daya di bawah tapi mereka berkah. Gunungnya tandus, hutannya berkembang. Lautnya sedikit, ekspornya melimpah. Kita sumber daya melimpah, kita masih susah. Emas kita banyak, lari ke New York. Tenaga kerja kita masuk dari Bangkok. Danau kita indah, tidak ada pengunjung. Hutan kita nomor 2 terluas di dunia, tapi polusi udara kita relatif tinggi. Something wrong, ada yang salah dengan negeri kita. Siapa? Kita umat Islam.
Harus kembali ke jalan yang benar. Berarti tugas kita hari ini agar musibah ditahan Allah, sederhana kok. Bertobatlah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa yang kita lakukan? Satu, sungguh-sungguh berdoa kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kita menyikapi seperti ini? Apa coba Rasulullah? Fasbir wattaqullah, sabarlah kamu, bertakwa kepada Allah. Lihat corona yang ada di China itu. Saya tinggal di sana. Masya Allah. Bagaimana luar biasa doa orang-orang beriman kemarin Uyghur itu. Menangis saya menyaksikan anak-anak yatim berdoa, Rabb tolong kami. Rabbana taqabbal doa dengan air mata. Allah tidak perlu menurunkan pasukan dari langit namanya malaikat, cukup virus kecil. Rabbana taqabbal doa. Menangis mereka berdoa. Pada titik nol Allah pasti menurunkan pertolongan. Lihat Firaun mengejar Musa, diselamatkan pada saat titik nol. Lihat Allah menyelamatkan Ibrahim ketika hampir-hampir terbakar. Lihat mereka Islam yang ada di Uyghur itu. Cara Allah mengambil keputusan membela orang yang beriman. Kata kunci sederhana hari ini. Kembalilah ke jalan yang benar agar kita benar-benar dibela Allah. Fastabiqul khairat. Aku lakal astaghfirullah. Innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kesimpulan sahabatku menghadapi musibah sederhana kok. Yang satu kata Rasulullah, berdoalah kamu sungguh-sungguh. Doanya istajib lakum. Doa kamu, berdoalah kamu saya kabulkan. Tapi syarat doa itu harus terpenuhi. Jangan makanan tidak bercampur dengan yang haram. Kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak berlebihan. Yang keempat, kelima, tidak terlalu detail. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, proporsional. Jadi kita doa yang bertele-tele, doa yang terlalu detail, doa yang berlebihan, itu memang tidak akan dikabulkan. Karena Allah lebih tahu terhadap kita dan terbaik untuk kita. Yang kedua, kata Rasulullah, banyaklah sedekah. Sedekah menahan azab dan musibah. Kita evaluasi. Kita suka berdoa, tapi belum tentu berbagi. Senang meminta, belum tentu peduli. Rezeki melimpah, belum tentu sedekah. Ampuni kami ya Allah. Kami hanya suka meminta, belum tentu berbagi. Rezeki kami banyak, belum tentu peduli. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga kata Rasulullah, banyaklah minta ampun. Rasulullah yang dijamin masuk surga tanpa azab dan hisab 70 kali sehari istighfar. Di hadis lain 100 kali. Betapa tawaduknya Rasulullah itu. Kesimpulan sederhana kok, sahabat-sahabatku, jamaah Jumat. Lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Uang boleh kita melayang, jabatan mungkin kita dicopot, pekerjaan mungkin kita dipecat. Tapi ada dua hal pesan saya, wasiat saya. Jangan pernah lepas dari diri kita. Pertama, keyakinan. Yang kedua, harapan. Keyakinan kita Islam, agama yang benar. Harapan, masih ada peluang masuk surga. Anda boleh kehilangan uang, kehilangan dunia, kehilangan jabatan. Tapi jangan pernah kehilangan keyakinan dan harapan. Itu model kita menjalani kehidupan.